Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh sama-sama lagi datang untuk menyembah Tuhan, sama-sama lagi belajar firman Tuhan, dan biarlah kebenaran Tuhan memerdekakan hidup kita. Kebenaran firman Tuhan merubuhkan setiap paradigma yang salah yang dibangun oleh keakhiran manusia. Kita bangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena ada begitu banyak perkara yang Kau perbuat dalam hidup kami. Semua yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku.
sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali mengatakan banyak perkara yang kau buat dalam Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Jangan indah terjadi apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, amin. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur padamu Bapa, kami bersyukur sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama dirimu. Kami bersyukur Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, Kau yang terbaik bagi kami. Kau lakukan semua yang terbaik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Saya melakukan Bapa yang mulia, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Kami puji Engkau, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu.
bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau, Yesus. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau kasihi kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Engkau baik bukan karena apa yang Kau buat ataupun yang tidak Engkau buat, tapi pada hakikatnya Engkau adalah Allah yang baik. Sebab kami percaya semua yang baik datangnya dari-Mu. Tiada satu pun selain kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami, rancangan-Mu ajaib bagi kami, rancangan-Mu sempurna. Sebab kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup dalam rencana-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Sewaktu kami percaya hanya kepadamu, janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tak pernah berubah. Engkau tetap sama. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sewaktu kami puji-puji Engkau, kami percaya dan kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi sebesar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Bapa yang lebih isi hatiku.
Aku tetap percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya segalanya bagiku. Kami percaya janjimu ajaib. Amin, haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Ini yang kami percaya dalam hidup kami. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Semua yang Kau nyatakan dalam hidup kami, semua yang Kau izinkan kami alami dalam hidup pagi hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami mau tetap berkata Engkau baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami, dan selamanya Engkau baik bagi kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap musim hidup. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan di balik setiap penderitaan yang kami alami sekalipun, ada kemuliaan yang Kau sediakan. Di dalam kelemahan Engkau memberikan kekuatan, di dalam persoalan Kau berikan jawaban, di dalam pergumulan Kau berikan kemenangan, di dalam permasalahan Kau berikan pertolongan.
luar biasa Engkau. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang mengendalikan dan menguasai hidup kami. Sebab firman-Mu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami, ketenangan dan ketentraman dalam hidup di tengah badai sekalipun. Sebab kami percaya Engkau berdaulat penuh atas hidup. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan bersyukur. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, shalom, Peng An. Peng An. Suaranya bagus ya. Oke. Kita renungannya sampai ke Kolose ya. Saya bacakan ya dari ayat 1 pasal 1 berikut. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu, untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Nah, kalau kita cermatin Kolose ini, sepertinya Paulus tidak pernah ke Kolose ya. Dia mendengarnya dari Epafras. Dari mana Epafras ini mendengar Injil? Saya kira mungkin dari Efesus, yang tempat kuliah Tiranus itu ya, 2 tahun. Si Paulus ada memberitakan Injil 2 tahun di sana, sampai semua Asia kecil mendengar. Nah, dari perikop yang saya dapat adalah memberitakan Injil itu, walau keadaan baik, keadaan susah, seperti Paulus yang walaupun di penjara tetap memberitakan firman. Terus tetap kita memberitakan firman, baik waktunya baik, baik waktunya tidak baik. Karena kita tidak tahu firman itu bisa sampai kemana, bisa tumbuh sampai kemana,
menyebar kemana, dan dia bertumbuh sampai dimanapun kita tidak tahu. Tugas kita hanya memberitakan firman. Nah, itu yang saya dapat yang pertama ya. Nah, terus yang kedua juga ketika kita dipercayakan orang-orang yang sudah mendengar firman, kita juga tidak bisa lepas tangan, harus tetap mendukung mereka dalam doa. Mengucap syukur, mendukung mereka di dalam doa. Mendoakan mereka agar mereka bertumbuh, mengenal Tuhan dengan benar. Mungkin dalam perjalanan bertumbuh tuh seperti apa ya, mungkin seperti sebuah pohon sebelum kita berbuah, pasti kita juga perlu vitamin, kita perlu dibersihkan ya supaya berbuah gitu. Mungkin kita bisa jatuh dalam perjalanan, kita bisa juga kecewa. Soal kecewa, saya kepingin ini ya, share sedikit. Kita semua pasti aku rasa pernah kecewa kali ya. Kalau kecewa sama manusia, pemimpin masih wajar lah. Terkadang ada yang sampai kecewa sama Tuhan, itu yang parah. Nah, itu juga pernah saya alamin. Tapi proses, saya kagum sebenarnya sama, sorry ya, menyinggung Pak Hai kemarin ya. Dia bisa langsung mengungkapkan kecewanya gitu loh. Lah, kalau tipe seperti saya kan memendamnya, berasumsi sendiri, berpikir sendiri. Ini pemimpin apalah ini, ngomongannya nggak sesuai dengan khotbahnya. Bohong. Jadi menghakimi, kita buat dosa sendiri. Nah, kalau bisa seperti Kak Hai kan enak ya, bisa clear gitu. Tapi ya saya juga pernah kecewa, mungkin pernah kecewa juga sama Pak Hyong, Pak Heri. Tapi saya belajar dari situ gitu. Karena kita punya Roh Kudus ya. Roh Kudus bisa mengingatkan kita, menolong kita. Dari segala perjalanan saya itu, jadi saya belajar beberapa hal. Kita jangan terlalu memandang pemimpin itu sempurna gitu. Yang harus kita idolakan tuh Yesus, bukan pemimpin. Pemimpin itu manusia, jadi mereka bisa salah, mengambil keputusan bisa salah dalam hal apapun lah, sama seperti kita. Itu yang pertama yang saya dapat ya. Terus yang keduanya, gereja itu bukan tempat orang sempurna. Gereja itu ya ibaratnya bengkel gitu. Tempat ya orang yang masih bisa jatuh dalam dosa, yang masih berdosa, yang masih bertumbuh menuju kesempurnaan seperti Kristus. Nah, itu yang dua hal yang saya pegang dari perjalanan yang sudah berpuluh-puluh tahun, jatuh bangun. Ya sampai sekarang masih bisa jatuh, masih bisa, karena kita manusia masih bisa kadang kecewa, bisa, tapi tetap diingat kembali sama Roh Kudus. Ya, yang penting kita itu baca firman lah, merenungkan. Roh Kudus bisa bicara, mengajar kita untuk bisa tumbuh lebih baik lagi sampai kita berbuah. Nah, itu yang saya dapat Pak Heri. Kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi kita bersyukur pagi ini buat share firman. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Minta maaf kalau pernah mengecewakan. Karena bukan manusia setengah dewa, tapi berkali-kali ya seperti yang saya katakan, belajar gereja itu keluarga, ada apa-apa itu harus berani terbuka, jangan asumsi, karena seperti apa yang saya sampaikan terakhir, musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi tipu muslihat iblis akan membuat kita semakin asyik dengan pembenaran diri sendiri, yang akan semakin membuat kita semakin asyik dengan sakit hati sendiri, dan itu buat kita nggak bertumbuh. Padahal dari apa yang Paulus ajar kepada kita pagi hari ini, melalui apa yang Paulus ajar kepada jemaat di Kolose,
Tentu seperti apa yang Ibu Ros tadi sampaikan, yang pertama ya kita harus menjadi seperti Paulus, kita terus memberitakan Injil, kita menjangkau jiwa, dan kemudian terus kita doakan, terus kita bimbing, terus kita arahkan sampai apa? Sampai mereka benar-benar berbuah seperti apa yang Paulus tulis kalau di dalam ayat ini, ayat yang ke-9 doa Paulus, ini juga menjadi doa saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini sama seperti doa Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu supaya kita menerima roh hikmat dan wahyu. Kalau di sini Paulus memakai kata ini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau di dalam Filipi kan Paulus ngomong supaya kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Tapi di sini kita bahkan meningkat lagi mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga apa? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah, seperti yang Pak Ibu Ros tadi katakan, hidup kita harus menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ini yang terus-menerus kita harus saling doakan, supaya setiap kita, ya khususnya yang ada di Koram Deo yang setia sampai hari ini, kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita semakin hari semakin mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Terus kekristenan kita dibangun dengan paradigma yang benar, bukan dengan paradigma manusiawi yang salah. Seperti contoh yang Ibu Ros tadi katakan, kenapa sering muncul rasa kecewa? Karena terbangun dengan paradigma yang salah. Seperti yang berkali-kali saya katakan, apa sih lebihnya saya sebagai hamba Tuhan dibanding Bapak Ibu? Cuman lebih dulu tahu. Habis itu saya kasih tahu, kita sudah jadi sama-sama tahu. Nah, paradigma yang salah yang dibangun di dalam kekristenan kan itu sangat-sangat fatal. Menganggap pemimpin itu malaikat, bahkan seperti Tuhan yang sempurna. Kalau aktivis pelayan, ya nggak sempurna amat juga nggak apa-apa lah, 70-80%. Kalau apalagi cuma jemaat, kalau jemaat masih jatuh bangun 50-40% itu biasa itu. Nah, sehingga ada kasta. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada kasta di antara kita. Nah, tetapi marilah setiap kita bersama-sama terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Sama, kemarin saya juga banyak ngobrol dengan keluarga Pak Daniel dan Pak Daniel. Sesungguhnya kalau bicara soal kembali kecewa tadi, itu akan menghambat kita untuk kita mengenal Tuhan. Karena iblis akan berusaha untuk menipu kita, untuk kita nggak semakin mengenal Tuhan. Ya jangankan jemaat lah, seorang dengan level Yohanes Pembaptis juga pernah kecewa dengan Yesus. Waktu dia di penjara dan Yesus tidak mengunjungi dia, sehingga dia sampai utus murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, dan suruh bertanya, engkau Mesias atau orang lain yang harus kami tunggu? Dan respon Yesus juga nggak mencak-mencak Bapak Ibu. Yesus cuma ngomong gini sama murid-murid Yohanes yang diutus, apa yang kamu lihat daripadaku? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang mati bangkit. Nah, udah pergi. Beritahu si Yohanes itu. Dia mau menilai aku Mesias, yaitu keputusan dia. Dia mau menolak aku sebagai Mesias, itu keputusan dia. Dan Yesus juga nggak datang kunjungin Yohanes sampai dia mati dipenggal. Nah, terkadang dalam hidup ini itu tadi ada begitu banyak ekspektasi. Tapi bukankah di perjanjian lama saja kita sudah diajar jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Tapi sekali lagi, mari kita buang segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan iman kita. Itu yang ingin saya maksudkan pagi hari ini. Dari seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, untuk kita bertumbuh dan berbuat itu kan perlu dipupuk.
Dan sekali lagi, tidak ada pupuk lain yang bisa membuat kita bertumbuh dan berbuah lebat selain firman Tuhan itu sendiri. Jadi mari setiap hari kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan 4M melalui Koram Deo, sehingga kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan tentu perbedaan foto karakterlah yang membuat orang bisa berbeda. Ada yang berani terbuka, ada yang tertutup. Tapi sebagai keluarga, nasihat saya adalah ada apa-apa itu dikomunikasikan. Karena ketika kita tidak mengkomunikasikannya, kita menutup untuk komunikasi, maka iblis yang akan memberikan komunikasi yang lebih lancar dalam pikiran kita. Dan itu akan membuat kita semakin nggak bertumbuh. Jadi mari di keluarga Koram Deo ini bangun nilai yang sama seperti di Pelita, yaitu keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Supaya apa? Hidup kita terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah supaya Tuhan dipermuliakan. Oke, itu saja yang mungkin ingin saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Pak Simon tadi sudah maju mundur, mau sampaikan sesuatu. Silakan kok. Oh enggak. Oke, jadi mari terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kita menghasilkan buah. Oke, saya serahkan selanjutnya kepada Ini Ibu saya Mudanti. ayat 14 ya. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi menyinggung Ibu Ros mengatakan pernah kecewa ya, semua orang pernah kecewa, pasti. Kecewa kepada pimpinan rohani, ya sering. Ya, kami juga sering mengalami itu, apalagi kami itu pindah-pindah provinsi, dari provinsi satu ke provinsi lain, kita nggak bisa ke gereja yang awal, harus pindah ke gereja yang dekat di rumah kita. Akhirnya kami juga sependapat dengan Pak Heri, pemimpin rohani juga masih manusia, sama seperti kita juga. Kalau dia mengalami sesuatu dalam dirinya, kemudian kecewa juga, nah terus rasa kecewanya itu terimpartasikan kepada jemaat. Nah, jemaat jadi kecewa semua. Nah, tapi kan di ayat ini di dalam Tuhan kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itu yang saya pegang. Jadi kalau kita menilai pemimpin, kita nggak bisa menyamaratakan. Oh ya, pendeta itu begitu, si itu begini. Nggak bisa. Jadi semua itu ya tetap kita itu menunggu sampai Tuhan datang menjemput kita nanti. Kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah sekarang kalau Koram Deo ini kita belajar, setiap hari belajar. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Ya kami memang sudah, ya mungkin tinggal sebentar lagi waktu ya. Tapi ya tinggal sebentar lagi waktu itulah yang kami manfaatkan supaya kami betul-betul merasakan Tuhan itulah yang utama dalam hidup kami itu. Kalau mengenai komunitas ya kami ini terus terang komunitasnya virtual seperti Koram Deo ini komunitasnya. Komunitas di sekitar kami ini nggak ada, bisa dikatakan nggak ada ya, jauh juga, menempuh jarak yang jauh untuk kami menemukan komunitas gereja gitu ya. Nah, bagaimana kalau nanti
misalkan kita mengalami kesusahan atau kejadian yang tiba-tiba, yang nggak tahu, Tuhan aja yang tahu gitu. Pasti Tuhan menyediakan sesuatu untuk menolong kami gitu ya. Terus kalau mati mendadak misalkan ya, mendadak mati, ya nggak apa-apa, ya kan? Orang mati itu kalau orang lain kan, orang yang di luar iman percaya kita ya, itu wah kalau yang datang melayat sedikit itu tandanya orangnya bagaimana gitu ya, kurang iman dan sebagainya gitu. Nah kalau saya berpendapat begini, yang mengantar kita ke kuburan itu nggak penting, mau satu orang ya nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu kalau kemarin COVID itu ya, orang yang sakit menderita COVID di rumah sakit itu dimakamkan dengan protokol kesehatan, itu keluarganya nggak boleh datang sama sekali. Nggak ada orang datang, hanya petugas dari rumah sakit ya. Kalau mungkin ada rohaniwan, orang Kristen biasanya ada rohaniwan satu, itu pun rohaniwannya jauh-jauh gitu ya, berdoa sendiri dia, yang lain secara virtual. Nah, Bapak Ibu, saya terus berpendapat begini. Jadi, kalau kita mati, yang nganter kita ke kuburan itu enggak penting. Yang penting adalah siapa yang menjemput kita. Nah, itu. Itu sih sampai ke sana gitu. Terima kasih Pak Heri, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Jadi mari terus kita bertumbuh di dalam pengertian firman Tuhan. Seperti berkali-kali saya katakan, mari hidup dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran. Karena ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam pembenaran menurut ekspektasi kita, menurut sudut pandang kita sendiri, itu yang akan seringkali menghambat pertumbuhan kita. Karena itu akan membuat kita kecewa tadi. Jadi mari segala sesuatu ukur dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran, bukan pembenaran menurut apa. Karena setiap kita pasti punya sudut pandang yang bisa berbeda dengan siapapun, dan kalau kita tidak bisa menerima pandangan orang, pendapat orang, nah itu akan membuat kita nggak bertumbuh, karena kita akan terus kecewa, karena kita merasa yang paling benar. Jadi sebab itu mari hidup dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran. Ada sesuatu yang nggak jelas, nggak paham, komunikasikan sampai kita mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Oke, saya silakan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kami sudah berkoram Dio ada di hadapan-Mu Tuhan. Mengandalkan Engkau saja ya Bapa, karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami tak mampu, kami tak bisa ya Bapa. Biarlah firman-Mu terus menuntun, mengarahkan kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan. Biarlah kami dikuasai oleh firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu itu selalu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berdoa untuk Ibu Rosi ya Bapa. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kekuatan, kuasa-Mu ya Bapa dalam pelayanan. Sehingga nama Tuhan benar-benar dipermuliakan ya Bapa. Berkati suami, anak-anaknya ya Bapa. Jadikan keluarga ini keluarga yang baik Tuhan, yang berbuah dan buahnya manis, bisa dinikmati semua orang ya Bapa, menjadi berkat dimanapun ya Bapa. Berhasil dan beruntung anak-anak dan usahanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami yang ada di Koram Dio ini, yang hadir hari ini maupun yang tidak bisa hadir ya Bapa. Biar Engkau memberikan ke kami kekuatan, berikan kami selalu hikmat, akal budi, kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami kewibawaan ilahi-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu rendah hati dalam Engkau ya Bapa. Memiliki sikap hati yang benar di dalam-Mu ya Bapa. Sehingga
nama Tuhan dipermuliakan, dan semua kami hadir menjadi berkat ya Bapa. Dan juga kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami setiap hari ya Bapa. Karena kami rindu negara ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh kuasa Tuhan, penuh kedamaian, dan berkati terus pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara Tuhan, TNI dan Polri, biarlah bersatu hati, memiliki hati yang takut akan Tuhan, bekerja penuh, bekerja dengan adil, bekerja dengan baik ya Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam Indonesia ini Tuhan. Pakai kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan anak-anak-Mu Tuhan untuk bergerak maju dalam melayani-Mu Tuhan, dan mengabarkan kabar baik ya Bapa, sehingga banyak lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan, karena atas penyertaan Tuhan sampai pagi ini, kami boleh sama-sama berkorban beliau Tuhan. Kami tahu hidup kami mau isi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah berbicara kepada kami, biarlah kami praktekkan setiap hari firman yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami pagi ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah kuasa dapat melakukan segala perkara. Karena kami yakin Tuhan, bersama dengan Yesus kami dapat melakukan semuanya. Terpuji nama-Mu, kami mau terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Bapa surgawi menyertai kami, baik kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.